Itu namanya biadab. Saya laki-laki menantang Anda. Jika Anda sudah berani memukul istri, maka batal kelaki-lakian Anda. Dan saya ingatkan sekali lagi, bukan hanya kepada dia, kepada siapapun laki-laki, jangan pernah main tangan dengan perempuan. Dan mulai hari ini, saya tantang siapapun laki-laki yang berani memukul perempuan. Ini perbuatan biadab. Apapun salahnya, istri itu tidak boleh dipukul. Kalau kamu sudah tidak suka, pulangkan dengan baik dengan orang tuanya. Kami kaum perempuan lebih suka dan sangat suka kepada laki-laki yang bicara dari hati, bukan pakai otot. Karena nggak ada permasalahan yang bisa diselesaikan dengan otot, dengan perempuan. Kami mengutuk siapapun laki-laki yang menjadi ayah, menjadi suami, memukuli wanita. Dan itu adalah perbuatan biadab yang secara agama tidak akan pernah terampuni dan juga secara sosial pasti akan kemudian merasakan dampaknya. Maka ini terakhir kali, kami tidak ingin ada korban-korban lain siapapun yang atas nama qawwam, atas nama laki-laki memukul istrinya dengan sengaja. Dan hukum harus ditegakkan, pelakunya harus dihukum seberat-beratnya. Agar orang lain yang punya niat yang sama berpikir ribuan kali untuk melakukan hal yang. Ya pemirsa, kami ajak Anda langsung berdialog dengan Ustadz Fatih Karim. Kemudian reaksinya begitu keras ya ketika Ustadz biasanya ini lemah lembut menyampaikan apapun itu. Selamat siang, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ana, Mbak Selvi, Masya Allah, Alhamdulillah, makasih Ustadz, berkenan kita lihat mengundang. Ini reaksi yang keras seperti ini juga mewakili kami Ustadz tampaknya. Ini Anda melihatnya seperti apa kekerasan dalam rumah tangga, apalagi videonya seperti itu ya, laki-laki menggebuki bukan memukul lagi nih kayaknya. Iya, itu perbuatan biadab, perbuatan manusia tidak beragama, karena dalam Islam istri itu adalah sahabat suami. Dia adalah belahan jiwa, dia adalah ibu dari anak-anak kita, dan dia adalah pertanda baik buruknya laki-laki. Kata Nabi SAW, sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang paling sayang sama istrinya. Dan ini menunjukkan betapa perbuatan seperti ini adalah perbuatan biadab yang saya yakin tidak diajarkan oleh agama manapun. Dan selain itu Mbak, ini juga nggak akan menyelesaikan masalah. Perempuan itu ketika kita melakukan kekerasan, apa yang kita inginkan justru jauh dari kenyataan. Karena laki-laki terbaik itu biasanya hanya bicara sedikit saja, itu sudah bisa selesai semuanya, tapi bukan dengan kekerasan. Oke, Ustadz, ini kan pemicunya mengenai melihat video porno dan juga beberapa pemicu-pemicu lainnya nih Ustadz. Tapi kalau Ustadz sebagai laki-laki melihat adanya pemicu kemudian dilakukan KDRT seperti ini, bagaimana nih Ustadz? Iya, sebenarnya pemicunya banyak pasti. Salah satunya adalah faktor keluarga, faktor lingkungan. Makanya saya bilang hari ini tuh banyak suami-suami kebetulan, bukan suami betulan. Beda ya Mbak ya, ada suami betulan, ada suami kebetulan. Nah, suami kebetulan itu ya suami dadakan, memang mereka tidak dipersiapkan untuk jadi suami. Dan ada suami yang betulan, nah ini yang kita harapkan jadi suami betulan. Saya mendidih darah saya ketika melihat gambar, itu ada anak bayi, dia injak anaknya sendiri, dia pukul istrinya, dia cekek, dia injak seperti itu. Darah laki-lakian siapapun pasti mendidih melihat itu. Bukankah dia wanita yang pernah dipilihnya untuk menjadi istri? Bukankah wanita itu yang melahirkan anak yang dia cintai? Apapun problemnya, sebenarnya masalahnya nggak usah diselesaikan dengan fisik. Nggak akan selesai, justru akan menambah masalah baru, Mbak. Dan saya yakin ini perbuatan yang sangat-sangat dilarang oleh Islam. Bahkan ini tidak termaafkan kecuali ya dia dimaafkan oleh istrinya yang dizoliminya itu. Jadi apapun latarnya, saya yakin banyak sekali yang melatar belakangi KDRT dan korbannya terus berjatuhan dan semakin mengerikan. Bahkan korbannya banyak yang sudah sampai dibunuh. Suami bunuh istri itu jumlahnya meningkat. Begitu juga istri juga membunuh suami juga banyak.
Jadi saya berharap ini didengarkan oleh siapapun. Jangan lakukan tindakan kekerasan kepada istri karena dia adalah belahan jiwa kita, dia adalah ibu dari anak-anak kita, dan dia adalah sahabat kita yang kata Nabi seperti tulang rusuk yang bengkok. Mereka akan patah kalau dikerasin dan mereka akan tetap bengkok kalau dibiarkan. Maka pelan-pelanlah, sabar-sabarlah. Oke. Ittaqillah fin nisa, kata Nabi. Bertakwalah kepada Allah tentang wanita. Karena wanita ini dilindungi, bukan disakiti, Mbak. Makanya tulang rusuk itu kan dekat dengan jantung. Dia sumber kehidupan dan dia dekat dengan hati. Untuk dilindungi, bukan untuk dipukuli. Jadi wajar kalau kemudian saya reaksinya sangat keras dan marah karena saya betul-betul jijik lihat laki-laki itu yang berani sama perempuan. Batal kelaki-lakiannya. Oke, Ustadz, mungkin begini, kita sebagai wanita juga ada yang berada di posisi itu tapi tidak berani speak up begitu. Bagaimana ya Ustadz menghadapinya ketika kita menghadapi kasus seperti itu atau menghindari KDRT dalam rumah tangga? Iya. Kalau kemudian kita mengalami hal seperti ini, yang pertama jangan diupload di sosial media. Karena mengupload di sosial media itu nggak dapat solusi. Yang dapat hanyalah bully, yang dapat adalah nyinyirannya netizen. Jadi kalau ada kasus-kasus yang demikian, bisa kemudian mencurhatkan kepada orang yang akan memberikan solusi. Misalnya ya orang-orang yang memahami agama, atau tokoh-tokoh yang kita percaya, sehingga dia bisa menjadi hukam, menjadi hakim penengah di antara problema ini, sehingga nanti bisa diselesaikan dengan baik dengan orang ketiga ini, dan dia adil, tidak memihak kanan dan kirinya, sehingga dia bisa membawa suasana penyelesaian yang baik. Ya, jadi yang pertama jangan diupload. Nah, problemnya hari ini istri itu atau suami itu dikit-dikit upload. Dikit-dikit upload. Akhirnya media ini menjadi sarana untuk menjelek-jelekan suami. Media ini menjadi sarana untuk meludahi sumur sendiri. Nah, ini yang kemudian akan memicu lagi hal yang lebih besar. Dan bisa jadi ini pemicu KDRT. Jadi saran saya, bicaralah kepada orang yang tepat, bicarakan baik-baik dengan suami, kemudian ya yang pasti lagi adalah bermohon, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi, karena Allah semua yang melembutkan setiap hati. Oke, Ustadz, ini bagaimana kemudian yang harus dilakukan sewajarnya oleh suami dan juga istri agar tidak ada keretakan dalam rumah tangga, kemudian KDRT juga tidak terjadi di rumah tangga, penganiayaan juga tidak terjadi. Ini bagaimana nih, Ustadz? Iya, saya juga sedih, Mbak. Baru-baru ini BKKBN menyatakan tingkat perceraian meningkat di Indonesia dan pernikahan menurun di Indonesia, tapi kemaksiatan, perzinahan merebak di mana-mana. Tentu ini indikator yang akan mengundang azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pernikahan ini adalah mitsakun golizo, ikatan yang kuat. Bahkan di dalam Quran itu mitsakun golizo itu setara dengan ikatan antara Allah dengan nabinya. Ikatan suami dengan suami, suami dengan istri itu ikatan seperti Allah dengan nabinya. Berarti mengkhianati, merusak ikatan ini sama seperti Nabi mengkhianati perjanjian dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya, dan ini nggak mungkin. Maka yang pertama yang perlu diingat, rumah tangga itu dibangun tujuannya apa dulu? Kalau tujuannya itu dibangun mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, maka Allah yang akan kirimkan sakinah dalam rumah kita. Kan nggak akan ada itu ya, rumah tangga nggak akan ada yang mulus-mulus aja. Rumah tangga pasti akan ada up and down, life is never flat, kan gitu ya. Tetapi kalau rumah tangga itu tujuannya sama-sama, suami karena Allah menikah, istri karena Allah menikah, maka Allah yang akan mengirimkan sakinah dalam diri mereka. Yang kedua, biasakan komunikasi. Nah, saya perhatikan rumah tangga hari ini sudah kehilangan giroh semangat untuk ngobrol. Ngobrol malah sama teman kantor, ngobrol malah sama sosial media. Padahal suami kita, istri kita itu teman ngobrol yang paling asik sebenarnya. Nah, jadi kalau sudah tidak ada sumbatan-sumbatan komunikasi, insya Allah semuanya lancar. Ya, semuanya bisa dibicarakan, semuanya bisa diselesaikan dengan ngobrol baik-baik. Yang ketiga, selalu ingat bahwa bisa jadi CCTV mati.
bisa jadi nggak ada orang yang melihat kita mukulin istri, tapi Allah Maha melihat. Dan catat baik-baik dimanapun teman-teman berada, suami yang sayang sama istri, rezekinya berkah berlimpah. Dan suami yang khianat dan memukuli istri, hidupnya akan hancur berantakan. Dan saya dapat kabar, Mbak, ini suami banyak hutangnya. Dan bisnisnya berantakan di mana-mana. Pertanyaan saya, kenapa? Tadi Mbak Ana dan Mbak Fido sudah bilang bahwa ini sudah 5 kali dia lakukan. Pantas hidupnya nggak berkah. Karena kerjaannya mengkhianati istri. Bahkan bukan cuma mukulin loh, Mbak. Dia ini termasuk laki-laki yang rajin selingkuh. Berselingkuh. Nah, jadi bukan hanya mukul tapi selingkuh. Saya yakin banget rezekinya pasti hancur berantakan. Karena saya sangat yakin suami yang sayang dengan istrinya hidupnya berkah berlimpah. Baik. Semoga ini didengar seluruh suami di seluruh dunia. Ustadz, terima kasih sudah hadir bersama kami bergabung di Apa Kabar Indonesia Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Ana.